Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Shadaqallahul Azim. Para pendengar Pro 1 RRI Lux Pawe dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kita kepada Allah atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita, termasuk nikmat diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga hari ini kita berada di jalan yang benar, agama yang benar. Selanjutnya, selawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan uswah dan qudwah kita. Bersyukur kita menjadi umat Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan kita senantiasa mencintai Rasulullah dalam kehidupan kita dan di akhirat nantinya. Semoga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat kepada umatnya yang mencintai beliau, dan insya Allah termasuk kita di dalamnya, mudah-mudahan. Judul nasihat kita di kesempatan berbahagia ini adalah 6 misi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah hadir ke tengah-tengah kita itu tentunya ada tujuan yang ingin Rasulullah sampaikan pada kita. Ada target yang ingin Rasulullah beritahukan pada kita, sebagaimana kita fahami dalam banyak ayat dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara tujuannya pada kesempatan berbahagia ini kita melihat minimal ada 6 yang mudah-mudahan tujuan diutusnya Rasulullah ini, mudah-mudahan kita juga bisa meneruskan sebagai umatnya, menegakkan kembali risalah yang telah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi, Allah berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Ini yang pertama. Jadi tujuan diutusnya Rasulullah adalah untuk memperkenalkan Allah untuk disembah. Ini yang pertama. Jadi kita lihat bagaimana di awal-awal Rasulullah membawa risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kehidupan pada saat itu, yaitu kehidupan orang-orang jahiliyah. Maka hal yang Rasulullah lakukan adalah memperkenalkan Allah untuk disembah. Karena kita tahu pada saat itu orang-orang kafir jahiliyah, mereka itu ada yang menyembah batu, ada yang menyembah pohon besar, ada yang menyembah sungai, ada yang menyembah laut, ada di antara mereka yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah bintang. Maka hadirnya Rasulullah, Rasulullah ajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini kalimatnya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, yaitu Allah. Maka sembahlah Allah olehmu sekalian. Nah, ini misi yang luar biasa. Maka kita tengoklah bagaimana Rasulullah berdakwah di periode Mekah dan Madinah. Maka akhirnya mereka menjadi umat-umat yang terbaik, Masya Allah. Kenapa? Karena mereka menyembah Allah. Nah, ini menjadi pelajaran buat kita, bahwa kalau ingin menjadi umat yang terbaik, sembahlah Allah. Jangan menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena barang siapa yang mencari agama selain Islam, barang siapa yang menyembah selain Allah, maka Allah tolak itu semua, dan dia akan menjadi orang-orang yang merugi baik di dunia maupun di akhirat. Nah, jadi hari ini kita bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad. Dengan diutusnya Rasulullah, akhirnya kita kenal siapa Allah, lewat salat yang kita lakukan, itu bentuk kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pemahaman akidah yang benar, dengan pemahaman tauhid yang benar,
Akhirnya dalam hati kita hanya mengakui Allah yang esa. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu adalah Maha Esa. Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ya, Allah itu tempat bergantung, tempat kita memohon pertolongan. Allah itu tempat kita meminta. Maka tengoklah, ya, di awal-awal surat Al-Quran juga diajarkan tauhid. Di surah terakhir daripada Al-Quran juga diajarkan tauhid. Surah awal itu adalah Al-Fatihah, yang terakhir itu adalah surat An-Nas. Itu di sana juga bagaimana diajarkan tauhid agar kita memiliki tauhid yang kuat. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Rabbun. Allah itu adalah pemelihara. Nah, ini terpatri dalam jiwa kita, terpaham dalam jiwa kita, dalam pemahaman kita. Allah yang menjaga segalanya. Allah yang memberikan nikmat kepada kita. Allah yang memelihara kita. Ya, Rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Nah, Allah yang maha berkuasa. Manusia itu makhluk. Ini harus kita ingat. Jangan sampai terjadi sebaliknya. Manusia itu sombong sehingga menganggap dirinya Tuhan. Nah, ini sudah terjadi pada Fir'aun. Jangan terulang lagi. Ya. Jangan terulang lagi. Fir'aun itu sudah pernah mengaku dia ya, sebagai Tuhan. Qala ana rabbukumul a'la. Dia mengatakanlah Tuhan yang paling hebat. Nah, sampai-sampai dia sombong mengatakan kepada Haman, wahai Haman, buatlah tangga yang tinggi. Aku ingin tengok mana Tuhannya Musa. Ini saking sombongnya. Jadi sudah mengaku dirinya Tuhan, terus sombong lagi. Na'udzubillah. Jadi jangan sampai ada Fir'aun di kemudian hari yang mengaku dirinya Tuhan atau sengaja membuat program-program kegiatan yang di situ melemahkan Allah. Jangan. Seharusnya kita umat di akhir zaman ini membuat program-program dan kegiatan untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau ini yang kita lakukan, maka kita telah meneruskan risalah Rasulullah, memperkenalkan Allah untuk disembah. Tapi sebaliknya, kalau keberadaan kita di akhir zaman ini membuat program-program kegiatan, di situ ada mengolok-ngolok agama Allah, ya, mengolok-ngolok dinullah, mempermainkan agama Allah. Na'udzubillah, ini bagian daripada pengikut-pengikut Fir'aun. Berhati-hatilah. Maka kita bersyukur kepada Allah, diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperkenalkan Allah untuk disembah. Maka jaga keluarga kita, jaga masyarakat kita. Kalau kita dalam perusahaan, jaga atasan dan karyawan kita. Jadi karena atasannya menjaga karyawannya agar memiliki tauhid yang bagus. Kemudian karyawannya berdoa kepada Allah agar atasannya diberikan kekuatan tauhid yang bagus. Nah, kita sebagai guru mendidik anak-anak murid kita agar menjaga tauhidnya. Sebagai seorang dosen mendidik mahasiswanya ya agar memiliki tauhid yang bagus. Ya, seorang aparatur pemerintahan menjaga tauhid rakyatnya. Bahkan seorang presiden pun harus berusaha untuk menjaga akidah umatnya. Jangan sampai keberadaannya itu merusak akidah umat. Ini bahaya sekali. Nanti di akhirat dia akan ditanya, bagaimana kepemimpinanmu? Apakah menjaga akidah rakyatmu atau justru keberadaanmu merusak akidah rakyatmu? Nah, ini kita nggak bisa jawab. Ya, ngeri sekali ini pertanyaan seperti ini. Maka bersyukurlah kepada Allah ketika Allah telah utus Rasulnya yang mulia untuk memperkenalkan Allah untuk disembah. Nah, tadi Rabbul Alamin, Maliki Yaumiddin. Kemudian Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Allah yang kita sembah. Maka surat terakhir juga An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Nah, juga ada kalimat Rabbun. Ya, di sana diajarkan tauhid pada kita bagaimana Allah itu pemelihara. Ya. Malikin nas, ya, di sana juga diajarkan bagaimana Allah itu adalah pemelihara. Ilahin nas, bagaimana diajarkan juga Allah itu adalah merupakan Tuhannya manusia. Nah, ini luar biasa. Secara umum saja kita lihat, maka lihatlah tafsir kembali bagaimana ayat Al-Quran tentang ketauhidan, yang mentauhidkan Allah, hanya menyembah Allah. Ya. Faman yakfur bitaghut, ya, semua segala sesuatu yang taghut. Apa itu taghut? Segala sesuatu sesembahan yang bukan Allah, apapun bentuknya. Apapun bentuknya,
Ya, bagaimanapun caranya dilakukan itu tidak boleh dilakukan. Itu dianggap taghut. Ya, sesembahan selain Allah. Kemudian wa yu'min billah. Nah, kita buang semua taghut itu dalam hati kita. Segala sesuatu sesembahan yang bukan Allah dalam diri kita itu kita buang semuanya. Ya, apa saja. Mungkin ada Tuhan modern di zaman ini adalah Tuhannya pangkat, ya, Tuhannya jabatan, Tuhan ada orang yang menuhankan harta. Buktinya mana? Dia sibuk dengan hartanya, lupa kepada Allah. Berarti harta itu sudah dituhankan. Ada juga yang menuhankan pangkat dan jabatan. Sibuk aja dengan pangkat dan jabatan dia. Ya, siang dan malam dia fikirkan hanya pangkat dan jabatan. Dia lupa kepada Allah. Nah, ini Tuhan-Tuhan modern, Tuhan-Tuhan gaya baru yang disembah di masyarakat akhir zaman. Nah, ini yang pertama. Jadi, bersyukurlah kepada Allah. Allah yang telah mengutus Rasulullah untuk memperkenalkan Allah untuk disembah. Jadi ini mulia sekali tugas Rasulullah dan kita bersyukur dengan hadirnya Rasulullah. Kemudian tugas Rasul yang kedua adalah menegakkan dan menjaga agama Allah. Masya Allah. Ini luar biasa ini. Luar biasa. Menjaga dan menegakkan agama Allah. Kita sebagai orang muslim, sebagai orang mukmin, mari kita rawat. Mari kita jaga dinul Islam. Bagaimana kita menjaga agama Islam? Mudah sekali, tidak rumit, tidak sulit. Ajarkan nilai Islam dimanapun kita berada. Baik itu dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, dalam berbangsa, bernegara. Ajarkan nilai Islam. Ya. Ajarkan rukun iman, ajarkan rukun Islam, ajarkan nilai-nilai Islam dalam segala hal. Jadi Islam itu sangat lengkap. Ya, sangat lengkap. Barang siapa yang mengambil nilai Islam sebagai jalan hidupnya, maka Allah muliakan dalam seluruh aspek kehidupan. Ya, dalam berbangsa, bernegara, beragama, dalam perpolitikan, dalam bisnis, ya, dalam apapun bentuknya dalam kehidupan itu, di sana ajarkan nilai Islam. Nah, ini bagian daripada kita telah menegakkan syiar agama Allah. Jangan sebaliknya, kita buang hukum-hukum Allah, ya, kita buang sunnah-sunnah Rasulullah. Yang diambil apa? Hukum manusia. Nah, ini bahaya sekali. Bahaya sekali. Mereka mencoba melemahkan agama Allah. Mereka mencoba mengaburkan hukum-hukum Allah. Mereka mencoba mengaburkan sunnah Rasulullah. Ini kerja siapa? Inilah kerja orang-orang kafir dan jahiliyah dulu. Jadi ini bukan gaya orang baru ini. Dia meneruskan gaya orang-orang kafir jahiliyah untuk menentang Allah dan menentang Rasul. Caranya bagaimana? Mereka mengolok-olok agama Allah. Ya. Semua syiar Allah diolok-olok. Dijadikan sebagai bahan permainan. Dijadikan sebagai bahan lelucon. Nah, ini bahaya sekali. Nah, orang-orang seperti ini harus ditemui, adakan dialog, ya, supaya dia paham dan kembali kepada jalan yang benar. Jangan mengelok-ngelok agama Allah. Kita ini makhluk Allah. Allah yang telah menciptakan kita. Allah yang telah memberikan rahmat pada kita. Inna lillahi, kita ini dari Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kita akan kembali kepada Allah. Bagaimana saat nanti kita kembali kepada Rabb kita selama di dunia ternyata ada orang yang mengelok-ngelok Allah. Ya, bagaimana Rasulullah nanti akan memberikan syafaat kepada umatnya sementara di dunia dia mengolok-olok Rasulullah. Nah, ini berhati-hati sekali. Ya. Jadi tugas Rasulullah yang kedua adalah menegakkan dan menjaga agama Allah. Sebagaimana dalam surah Shaf ayat 9 Allah berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun." Dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dia memenangkan di atas segala agama-agama yang lain meskipun orang musyrik membencinya. Nah, ini tugas kita. Syiarkan Islam dimanapun kita berada. Tanamkan nilai Islam dimanapun kita berada. Tegakkan agama Islam dimanapun kita berada. Ya, bela agama Islam di saat dihina. Ini tugas kita. Ya, tugas kita sebagai mukmin, sebagai muslim, membela kalau ada orang yang menghina agama Allah ini. Nah, ini tugas Rasul yang kedua. Yang ketiga, rusulan mubashirina wa mundhirina li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjah ba'da ar-rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Surah An-Nisa ayat 165. Mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan berita peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah setelah diutusnya rasul-rasul itu, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi yang ketiga, tugas Rasul ini adalah membawa berita gembira dan peringatan. Berita gembira untuk siapa?
Orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang beriman kepada Rasul, orang-orang yang mensyiarkan agama Allah, orang-orang yang mendakwahkan agama Allah, orang-orang yang mempertahankan agama Allah di saat dilecehkan. Ya, mereka senantiasa kuat komitmen dengan agama Allah, membela Allah dan membela Rasulnya, maka Rasulullah kasih kabar gembira. Apa kabar gembira bagi mereka? Mereka akan diberikan nikmat surga. Dan selanjutnya adalah memberikan peringatan untuk siapa? Bagi mereka yang tidak mau memilih Islam sebagai agamanya, bagi mereka yang menentang Allah dan Rasul, bagi mereka yang kufur kepada Allah dan Rasul, itu diberikan peringatan. Datang Rasulullah memberi peringatan, ketahuilah perilaku Anda seperti itu nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, ini luar biasa. Maka kita berharap dan berdoa mereka yang terlanjur berbuat dosa, mereka yang terlanjur menentang Allah dan Rasul, segera kembali kepada Allah dan Rasul. Mudah-mudahan taubat mereka diterima, dan saat mereka menghadapi sakaratul maut dalam kondisi sudah bertobat kepada Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan dia bagian daripada penghuni surga insyaallah. Yang keempat, tugas para Rasulullah ini adalah memberikan keteladanan yang baik. Surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, sampai akhir ayat. Jadi Rasulullah itu diutus memberi keteladanan. Jadi Rasulullah itu teladan dalam lisannya, dalam perbuatannya, dalam segala hal. Rasulullah itu merupakan contoh. Dan mudah-mudahan kita bisa mengikuti Rasulullah. Keberadaan kita itu menjadi contoh. Bagi siapa? Bagi keluarga kita, bagi masyarakat kita, ya, bagi bangsa, agama dan negara kita. Tentunya contoh yang baik. Ya, berikan contoh yang baik kepada dalam kehidupan kita. Kemudian yang kelima, tugas daripada Rasulullah Muhammad SAW adalah mengatasi perselisihan. Sebagaimana dalam surah An-Nahl ayat 64 yang artinya, dan kami tidak menurunkan kepadamu Alkitab, yaitu Al-Quran ini, melainkan agar kamu dapat menyelesaikan, menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan. Jadi hadirnya Islam adalah untuk menyatukan. Hadirnya Islam adalah untuk mendamaikan. Nah, ini harus kita ingat. Bagaimana Rasulullah dulu mendamaikan orang-orang pada saat itu, para sahabatnya, ya, orang-orang yang berselisih dengan hadirnya Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Mereka itu bersatu. Jadi kunci rahasianya adalah untuk bersatu umat di akhir zaman, ya. Maka kembalilah pada Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Kenapa? Karena itu adalah hukum dari Allah dan Rasulnya. Ketika kita memeluk agama Allah, ketika kita mengamalkan agama Allah ini, maka insya Allah kita akan bersatu. Yang luar biasanya lagi adalah bukan hanya di dunia kita bersatu. Ya, memeluk agama Allah, mengamalkan agama Allah, mencintai Rasulullah, Allah akan masukkan kita nanti di dalam surganya. Dan ketika semua penghuni surga sudah masuk surga, maka Allah bertanya kepada penghuni surga, nikmat apa lagi yang kamu inginkan? Maka penghuni surga mengatakan, kami ingin melihat wajahmu ya Rabb. Masya Allah. Masya Allah. Maka Allah nampakkan wajahnya kepada penghuni surga. Maka pada saat itu penghuni surga lupa kepada nikmat-nikmat sebelumnya. Tidak ada yang kita cari. Di dunia kita menyembah Allah. Di dunia kita mencintai Rasulullah. Mudah-mudahan di akhirat kita masuk surga. Bisa melihat wajah Allah. Berjumpa dengan orang-orang yang saleh. Para nabi, para syuhada, para solehin. Nah, ini nikmat yang tertinggi. Ya, jangan masuk neraka lah. Jangan masuk neraka. Jadi Rasulullah hadir untuk membawa kabar gembira. Ya, untuk memberikan kabar yang terbaik pada kita. Agar kita masuk surga. Nah, jadi Masya Allah hadirnya Rasulullah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan. Jadi bahasa sederhana adalah rumitnya persoalan yang kita hadapi hari ini, banyaknya masalah yang kita hadapi hari ini adalah kita telah lupa kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Mudah-mudahan persoalan-persoalan yang kita hadapi itu akan selesai dengan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang terakhir adalah hadirnya Rasulullah adalah untuk menyelamatkan manusia dari kesesatan. Surah Al-Jum'ah ayat 2, bahwa diutusnya Rasulullah adalah untuk menyelamatkan manusia dari kesesatan. Kita ingat bagaimana jahiliyah dulu. Ya, bagaimana mereka tidak mengenal Allah, mereka saling membunuh. Ya, siapa yang kuat menindas yang lemah, siapa yang pintar membohongi yang tidak punya ilmu. Jadi itu kerja orang jahiliyah dulu. Tapi ketika hadirnya Rasulullah, maka mereka selamat semua, menjadi umat yang bersatu, menjadi umat yang terbaik. Ya, menjadi umat yang terbaik dengan mereka, bahkan disegani oleh orang-orang yang di luar mereka, sehingga ummatan khairu ummah, hadirnya umat yang terbaik itu berkah diutusnya
Rasulullah SAW, dan kita berharap semoga hari ini mudah-mudahan kita bisa mencontoh Rasulullah. Semoga kita menjadi umat, bangsa, negara yang terbaik karena kita cinta kepada Allah dan Rasulnya. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.